Jadi kalau kita runtut statement yang dia buat oleh terdakwa ini, sebenarnya nggak ada tingkat kebohongannya karena parameternya apa gitu. Jadi kalau menggunakan model seperti itu ya kita bisa membuktikan semua pejabat bohong semua kalau diukur dengan ukuran yang lain gitu. Jadi saya tertarik membuat beberapa perbandingan empirik, Prof, yang mungkin sangat sederhana. Berarti kalau mengundang itu dianggap provokasi, nggak terlalu salah ya, Prof, kalau orang misalnya mempersoalkan. Kan kalau presiden ke satu daerah, apalagi daerah itu daerah di mana dia di pemilu yang lalu menang 90% misalnya ke NTT, Pak Jokowi gitu kan. Kan sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dipredik ya. Kalau presiden ke daerah itu pasti orang akan berbondong-bondong dan timbul kerumunan. Apakah berita kehadiran presiden di sebuah daerah yang kemudian menimbulkan kerumunan itu juga dengan logika yang sama bisa kita tafsirkan sebagai undangan dan berarti undangan itu provokasi. Itu satu, Prof. Yang kedua, kemarin kalau Prof mengikuti ini anak-anak milenial kan rame sekali dengan BTS meal yang dikeluarkan oleh McDonald's ya, Prof ya. Itu sampai padat sekali luar biasa dan hukumannya menarik ya, Prof. Karena hanya beberapa gerai McDonald itu ditutup 1 kali 24 jam dan didenda setiap outlet itu Rp500.000 dan tidak ada sama sekali yang dipidanakan. Padahal itu padat sekali. Nah, dengan dia memproklamirkan atau mempromosikan ini ada BTS Meals gitu ya, bekerja sama dengan boys band Korea gitu kan. Itu sudah sebuah undangan sebenarnya yang kemudian juga menimbulkan keramaian. Berarti harusnya dengan logika yang sama itu juga adalah provokasi. Nah, kalau orang awam melihat seperti itu, menurut Prof itu salah atau cukup beralasan, Prof? Ya, saya ingin sampaikan begini ya, kalau kita lihat bahwa cara seperti itu dianggap sebagai provokasi, yang seharusnya semuanya adalah tadi pada teori perbuatan tadi, perbuatan pidana itu ya semua perbuatannya sama, mestinya masuk semuanya sama gitu. Loh Pak, kalau misalnya yang satu diproses, yang satu tidak proses, lantas bagaimana, Pak? Yaitu namanya penegak hukum yang diskriminasi. Nah, kita menghindari penegakan hukum yang diskriminasi karena orangnya, itu nggak boleh gitu. Itulah cacat hukum, karena dalam konteks itu nggak boleh. Nah, pertanyaannya adalah itu sekarang hari ini pilihan. Hakim Agung dalam hal ini, Mahkamah Agung harus melihat, meluruskan ini semuanya. Kalau itu yang lain mengundang nggak diproses, ini diproses. Yang diproses keluarkan semuanya. Mestinya ini Mahkamah Agung harus membuka mata, membuka telinga, membuka hatinya, supaya lihat ini apa. Harus hari ini sudah mulai mendeteksi begitu, bukan hanya berkas perkara yang dikirim. Jangan, karena itu penting. Karena kalau sudah sampai di sana kan ada proses-proses yang kadang-kadang proses itu mengeliminasi sesuatu yang esensial tiba-tiba nggak dibawa ke sana, tapi yang tak esensial dibawa seolah hanya itu saja. Nah, sekarang Mahkamah Agung mesti buka mata dan buka telinga dan juga buka hati bahwa ini penegakan hukumnya benar atau tidak. Saya berpendapat ini kasus yang model seperti ini kan banyak ya. Saya masih ingat kasusnya Bank Senturi ya. Bank Senturi itu 6 orang diproses karena melakukan bersama-sama tindak pidana korupsi Bank Senturi. Tetapi yang diproses cuma 1, yang 5 orang nggak diproses. Aneh kan ini ya. 5 orang nggak diproses gitu. Loh, saya ingatkan bahwa kalau dalam teori penyertaan itu, kalau tindak pidananya 5 orang, 6 orang, kalau 6 orang itu berarti semuanya dijadikan satu tindak pidana dan satu dakwaan bahwa dia adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama gitu. Tapi yang diproses 1, kamu melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 5 orang yang lain. Yang 5 ini nggak diapa-apain sampai hari ini. Tapi ini harus masuk penjara sendiri. Loh, kalau dia penjara sendiri, bukan perbuatannya nggak akan mungkin memenuhi unsur tindak pidana. Karena apa? Karena dilakukan oleh 6 orang. Nah, itu contohnya gitu. Ya, itu sesungguhnya harus ada evaluasi yang menyeluruh dalam konteks penegakan hukum itu, dan muaranya terakhir ini. Ini kalau itu membiarkan terus Habib Rizik diproses secara tidak adil seperti itu, yang lain tidak diapa-apain, Habib Rizik tidak apa-apain, itu juga harus Mahkamah Agung harus membuka itu. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus yang kasus Bank Senturi terjadi lagi. Sehingga banyak orang melakukan tidak diapa-apain, hanya 1 orang yang diapa-apain. Saya kira ini menjadi penting ya. Ini saya minta Mahkamah Agung, hakim-hakim agung yang nanti akan menugasi ini, kalau misalnya sampai di Mahkamah Agung, mesti harus dengar ini. Karena menurut saya itu harus diluruskan kalau itu melenceng. Mudah-mudahan hakim tinggi juga meluruskan kalau itu menjadi ada banding ya, kalau banding misalnya begitu.
Iya. Ini bukan mempengaruhi pengambilan keputusan, mengingatkan kembali bahwa hakim itu adalah posisi yang merdeka dari kekuasaan manapun, gitu kira-kira. Mhm, mhm. Ya, Prof, terkait dengan ini ya, walaupun di luar kasus Habib Rizik, akhirnya orang juga membanding-bandingkan misalnya, katakanlah Habib Rizik ini kan kasusnya berawal dari, pelanggaran protokol kesehatan, tapi kemudian jadi sangat panjang dan terakhir tuntutannya Siap. sangat lama. Akhirnya orang teringat ada statement dari Indonesia Corruption Watch bahwa kasus-kasus korupsi di kita itu rata-rata, Prof, di beberapa tahun terakhir divonis hanya di antara 2 sampai 3 tahun penjara. Bahkan cukup banyak yang di bawah 2 tahun, Prof. Banyak yang hitungannya cuma bulan, itu satu. Kemudian juga kemarin kita sempat kaget juga ya, di mana pengadilan tinggi, di tingkat banding itu memangkas, vonis untuk Jaksa Pinangki yang sebelumnya 10 tahun itu menjadi hanya 4 tahun. Dengan beberapa alasan, salah satu alasan yang terngiang-ngiang di benak publik adalah karena yang bersangkutan adalah perempuan sehingga harus dilindungi dan diberikan keadilan. Kira-kira begitu. Nah, kalau Prof melihatnya gimana ya? Ini karena publik ini akhirnya ya dengan segala keawamannya mulai membuat beberapa perbandingan yang itu memperkuat rasa mereka diperlakukan tidak adil. Baik, ya memang yang disebut sebagai pengadilan tinggi itu pengadilan yang evaluasi terhadap putusan pengadilan negeri ya. Mungkin evaluasi itu bisa berefek kepada pemberatan, bisa juga mungkin sama, mungkin juga peringanan ya, ada peringanan. Yang menjadi legal reasoning evaluasi itu yang mungkin kita harus ditanyakan. Kalau itu benar bahwa alasannya karena dia perempuan, karena dia punya anak dan sebagainya, anak kecil dan sebagainya, terus kemudian diperingan. Mestinya kan dari awal sudah harus ada, karena anak itu kan sudah melekat dalam pertimbangan jaksa, dari penasihat hukumnya kan sudah masuk di dalamnya gitu. Ya. Tetapi kenapa tidak juga berlaku untuk perempuan yang lain? Ini menjadi bertanya. Oke. Bertanya karena apa? Angelina Sondah itu punya anak kecil, bahkan dia yatim loh ya. Gitu. Oke. Ya, kalau Pinangki nggak ada kata-kata yatim, tidak ada, cuma mungkin karena perpisahan aja, kalau toh ada gitu ya. Tapi kalau Angelina Sondah itu kan yatim. Ini kan lebih ngeri yatim itu daripada yang lainnya, gitu ya. Oke. Tapi itu nggak ada pertimbangan seperti itu, nggak ada. Gitu. Mesti, dia perempuan karena masih harus nanggung anak yatim dan harus butuh sentuhan seorang ibu dan seterusnya. Itu tidak muncul ada di sini. Mestinya konsentrasinya kepada kemanusiaannya ada dan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan pada negara. Mestinya barulah muncul kemanusiaan itu. Tapi dalam kasus Pinangki tiba-tiba muncul pertimbangan perempuan dan dia punya anak gitu. Jadi nggak fair tadi. Kalau Pinangki memperoleh keuntungan disebabkan karena pertimbangan itu, tapi yang lain tidak memperoleh keuntungan disebabkan karena pertimbangan yang sama, kondisi objektif yang sama, bahkan lebih parah daripada yang dialami oleh Pinangki gitu. Ini juga sama ya, menurut saya dalam kasus yang lain sama. Inilah yang paling penting, praktek-praktek yang tidak memiliki standar yang seperti itu yang menurut saya itu menjadi menarik ya. Jadi saya balik lagi pada intinya bahwa PT atau pengadilan tinggi itu adalah pengadilan evaluasi. Maka kata-kata banding itu adalah karena ada satu, menurut perspektifnya adalah ada kekeliruan dalam satu proses itu yang harus diluruskan oleh berdasarkan fakta hukum, atau karena dia yudek faksi, maka dia harus diluruskan oleh pengadilan tinggi. Jadi kalau sudah salah menerapkan hukum itu adalah Mahkamah Agung. Maka tadi saya katakan salah menerapkan hukum, ya masa pasal 160 dijungtokan undang-undang terkait dengan undang-undang kesehatan begitu. Itu nggak ada 160 tindak pidana, di sini tindak pidana sendiri. Tindak pidana dengan tindak pidana dijungtokan nggak bisa. Yang bisa dijungtokan itu hanya pasal yang terkait dengan buku ke-1 KUHP, misalnya penyertaan, misalnya pembantuan dijungtokan boleh. Tapi kalau buku kedua itu tidak boleh. Itu bahasa saya katakan mutlak tidak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bisa membenarkan itu, saya katakan itu salah dalam menerapkan hukum gitu. Saya kira begitu, Bung Arief. Ya. Nah, Prof, yang juga menarik adalah kan kemudian di akhir persidangan, menjelang akhir persidangan setelah membacakan vonis 4 tahun, itu kemudian Majelis Hakim di PN Jakarta Timur juga memberikan opsi. Ya, selain opsi menerima ataupun juga banding, kemudian ada opsi Habib Rizik Syihab itu mengajukan gerasi atau meminta pengampunan kepada Presiden Jokowi. Nah, kemudian kita dengar selintas beberapa pakar mengatakan ini tidak lazim ya, dengan banyak alasan lah, belum inkrah dan lain-lain. Kalau Prof melihatnya seperti apa, Prof, opsi meminta gerasi kepada Presiden ini?
Ya, saya kira pertama itu sudah benar ya, itu tidak lazim ya. Mhm. Saya sampai sejauh ini saya membuat analisis bahwa itu tidak lazim. Karena apa? Kalau putusan orang diputus pada saat pengadilan negeri kan boleh beberapa alternatif kan. Banding, Mhm. paling minim itu banding ya. Mhm. Nanti banding nggak puas itu ke kasasi gitu. Tapi tiba-tiba hakim nyelonong itu kalau kamu menerima tinggal nanti ada prosedur Anda mohon ampun kepada presiden. Mhm. Dan itu juga salah ngomong seperti itu karena apa? Memohon ampun kepada presiden itu bukanlah sebagai upaya hukum ya. Jadi Oke. aneh deh, ini bukan upaya hukum ya. Itu apabila terjadi satu kasus-kasus tertentu, yang kasus tertentu itu adalah memang ada satu keunikan-keunikan tertentu yang memerlukan solusi, namanya adalah permohonan grasi atau amnesti dan seterusnya, yang menjadi semuanya menjadi kewenangan presiden. Jadi kalau itu perkara dari awal masih open semuanya, terus tiba-tiba dia rekomendasikan opsi salah satunya adalah memohon ampun presiden kalau kamu menerima itu aneh di situ. Pertama, keanehan pertama, hakim ini sesungguhnya begitu dia ngomong, kamu bisa kalau menerima ini tinggal minta pertimbangan mohon ampun kepada presiden. Itu menurut saya adalah salah satu perbuatan yang melanggar etika hakim. Hakim Oke. telah melanggar kode etik, ya kode etik hakim yang hakim itu sebenarnya sudah masuk dalam dunia pelanggaran kode etik disebabkan karena dia telah menggunakan seolah-olah terdakwa ini adalah bersalah dan keyakinan hakim mengatakan dia bersalah dan seolah-olah pula kamu mau banding kemanapun, mau kasasi, mau apapun upaya hukum yang Anda tempuh bakal nihil kamu karena kamu menurut saya itu ini loh yang benar itu. Tinggal kamu mohon ampun kepada presiden. Dan ini menunjukkan bahwa itu kalau bahasa saya katakan hakimnya melanggar kode etik. Ya. Seharusnya KY itu harus cepat reaktif terhadap proses ini dan agar supaya memanggil, memeriksa KY. Dan saya minta diperiksa oleh KY dan saya minta juga pihak-pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mohon aja kepada KY agar supaya diluruskan hakim-hakim seperti ini. Mhm. Saya kira itu kode etik yang kedua adalah di balik itu apa? Di balik itu dia adalah sama artinya merendahkan martabat dan harkat martabat dari terdakwa. Mmm. Siapapun terdakwa itu adalah terendahkan dengan ucapan itu. Disebabkan karena apa? Karena masih punya hukum. Pembuktian andai kata dia misalnya banding dan diputus bebas misalnya begitu, itu kan sudah saya ingin sampaikan bahwa hakim sudah merendahkan martabatnya seorang terdakwa gitu. Mhm. Kata nggak tidak mestinya diucapkan itu sama dengan merendahkan martabatnya terdakwa. Karena Mhm. seolah terdakwa adalah memang benar-benar bersalah dan sudahlah tidak kemana-mana memang kamu bersalah. Seolah Mhm. begitu. Padahal Mhm. terdakwa kan melakukan perlawanan juga terhadap dakwaan itu dan dia bisa membuktikan tanding. Pembuktian tanding artinya pembuktikan yang sebaliknya bahwa dia apa yang dilakukan bukan sebagai perbuatan pidana gitu. Ini menurut saya adalah telah menggunakan kewenangan hakim, kewibawaan hakim, dan itu semuanya dalam rangka dengan ucapan itu, dengan kalimat itu, dengan frase itu adalah telah merendahkan martabat. Termasuk kategori penghinaan terhadap haknya terdakwa yang Mhm. dilakukan oleh hakim. Mhm. Mhm. Yang ketiga, saya ingin sampaikan juga, dengan kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan hakim itu istilah bahasanya melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang ada di dalam pasal 24 ayat 1. Mhm. Dalam pasal Mhm. 24 ayat 1 dikatakan begini, itu terkait dengan kekuasaan kehakiman, itu diselenggarakan melalui lembaga peradilan. Dan lembaga peradilan itu siapa yang menjalankan? Itu adalah hakim. Mhm. Dan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman, prinsipnya ya, peradilan dan hakim itu adalah merdeka dari kekuasaan apapun. Ya. Saya ulangi lagi ini Mmm. saya harus garis Mhm. bawah, merdeka dari kekuasaan manapun. Iya, iya, Ya. iya. Jadi tidak boleh ada intervensi apapun. Hakim tidak boleh subordinasi, tapi dia adalah merdeka dari kekuasaan manapun. Tapi begitu ngomong begitu, hukumannya 4 tahun. Ya. Iya, iya, Itu iya. kayaknya di tempat yang lain sudah pernah ada. Itu harus 4 tahun supaya nanti lewat tahun 2024 macam-macam. Sudah menghubung-hubungkan semuanya. Mhm. Mhm. Jadi kesingkatnya bahwa kalau Undang-Undang Dasar sudah mengatakan hakim dalam hal ini memegang kekuasaan kehakiman, kemudian dia bebas dari kekuasaan manapun, begitu dia ngomong nanti minta ampun kepada presiden,
itu sudah menunjukkan sebagai simbolikum bahwa hakim itu sesungguhnya adalah di bawah subordinasi kekuasaan. Apapun yang mempengaruhi dia sebagai subordinasi. Yang dengan mensubordinasikan kekuasaannya itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pasal 24. Jadi ucapan itu menurut saya memaknai yang dalam sekali. Karena itu sebagai simbolikum bahwa saya pun sudah melakukan itu dan saya telah melakukan itu gitu. Dan apa yang diputuskan itu seolah-olah bahwa itulah yang saya lakukan. Dan dia sadar sesungguhnya dengan mengucapkan itu adalah sesungguhnya melanggar kekuasaan kehakiman dan melanggar Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi saya yakin hakim itu sengaja ngomong begitu gitu. Karena itu sebagai diksi kan pilihan, ya. Pilihan-pilihan yang pilihannya ternyata sangat menonjol sekali dengan kekuasaannya di sendiri gitu. Sebagai seorang hakim yang harus menjalani Undang-Undang Dasar 45 terutama pasal 4 kekuasaan kehakiman, 24 kekuasaan kehakiman. Jadi ini bagian yang menurut saya adalah bagian yang serius ya, karena terkait dengan seolah-olah subordinasikan kekuasaan kehakiman dalam satu kekuasaan yang lain. Bisa kekuasaan karena kekuatan penguasa, bisa juga karena uang, bisa karena macam-macam bentuknya yang membuat dia subordinasi dari merendahkan apa yang disebut merendahkan dari kekuasaan kehakiman yang harus merdeka dari kekuasaan manapun. Sehingga hakim yang bersangkutan itu tidak merdeka dari kekuasaan manapun. Menurut saya begitu, Bung Arief. Ya, Prof, berarti kalau ada sementara orang yang menyimpulkan proses persidangan yang dijalani oleh Habib Rizik Syihab ini, tanda kutip ya Prof ya, dalam bahasa pasarannya adalah pengadilan yang sesat begitu, itu salah nggak Prof? Atau ada alasan untuk itu? Ya, saya punya alasan yang mungkin saya bisa menyetujui cara menyampaikan kata-kata sesat itu. Sesat itu artinya prosedur yang tidak logik tidak ilmiah dalam konteks pembuktian, tidak logik dan sebagainya itu. Dikatakan sesat tadi sudah saya katakan. Apa ada dalam ajaran doktrin hukum pidana yang mengatakan buku kedua KUHP 160 dijungtokan dengan undang-undang lain? Itu teorinya nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau diadakan itu, saya mau tanya, gurunya itu siapa gitu? Yang ngajar itu siapa? Dan dari universitas mana? Supaya jelas gitu. Nanti kalau ada konsorsium, kami akan usulkan. Revisi itu, universitas ini. Kenapa doktrinnya seperti itu? Karena kalau itu yang dilakukan, itu kan semua peraturan undang-undang itu sudah berubah semua gitu. Ya. Kalau itu benar, andai kata saya yang salah, dia yang benar, maka seluruh undang-undang diganti semuanya. Karena banyak undang-undang yang merujukkan bahwa ada pasal pembunuhan misalnya begitu. Pembunuhan itu ada KUHP, tapi ada pembunuhan karena pelanggaran hak asasi manusia berat gitu ya. Ada pembunuhan karena terorisme, ada pembunuhan karena ini. Tapi kalau kemudian pasal KUHP dijungtokan semua, ya buat apa ada undang-undang ada pembunuhan gitu. Jadi ini semua yang kacau. Terus yang kedua adalah dalam sisi pemidanan tadi, bisa nggak pasal pelanggaran itu dipakai dengan pasal pelanggaran atau kejahatan apapun yang hukumannya cuma 1 tahun dijungtokan dengan pasal 160 sehingga orang ditahan, orang dimacam-macam, yang pelanggarannya itu cuma 1 tahun yang tidak bisa ditahan, tidak bisa ditahan. Apakah tahanan itu boleh dilakukan seperti itu? Bukankah menahan karena alasan 160 dijungtokan dengan pelanggaran itu kesesatan yang nyata dalam satu konteks ini? Saya jawab, iya, kesesatan yang nyata. Kalau benar penahanan didasarkan pada 160. Padahal aslinya dia adalah cuma pasal yang tak ada kewenangan yang lahir disebabkan karena pasal itu, karena pasalnya di bawah 5 tahun. Nggak boleh ditahan. Tapi dengan memasukkan ini menjadi bisa ditahan. Jadi ditahan karena pasal 160. Sementara konstruksi hukumnya adalah salah gitu. Ini sesat menurut saya kalau itu dilanjutkan terus. Maka pengadilan tinggi harus meluruskan kesesatan ini agar supaya dibalik lagi kepada posisi semula, on the track seperti semula. Istilah bahasanya adalah back to basic dalam ilmu hukum pidana begitu.
Baik Prof, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, kalau saya melihat akhirnya dari obrolan atau bincang-bincang kita ini benang merahnya adalah tadi kata-kata subordinasi. Kekuasaan kehakiman yang harusnya bebas ini nampaknya ada indikasi-indikasi tersubordinasi di bawah kekuasaan yang lain ya, mungkin eksekutif atau mungkin yang lain-lain. Nah, padahal kita negara hukum dan negara demokrasi dan sepemahaman saya Prof yang awam, agak susah kita bicara negara demokrasi yang sehat kalau hukum itu tidak tegak. Nah, menurut Prof, apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran, Prof, dari kekisruhan ya dalam proses persidangan Habib Rizik Syihab ini untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, Prof? Ya, saya ingin sampaikan begini, seperti tadi saya kutipkan, back to basic kepada ilmu hukum pidana. Kalau Hmm, itu menegakkan hukum pidana, kembalilah kepada ilmu hukum pidana. Jangan ilmu ekonomi, cari yang besar, yang untungnya yang mana, jangan iya, sampai. iya, iya, iya. Carilah dia juga subordinasi politik. Karena apa? Ini ilmu hukum pidana, jangan pakai ilmu politik. Mhm, Nggak boleh juga. Jadi sehingga dengan demikian saya sarankan, saya menghimbau kepada semuanya, penyidik, polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, dan juga advokat, back to basic kepada tegaknya ilmu hukum pidana melalui proses peradilan itu, ilmunya adalah ilmu hukum pidana. Jangan pakai mhm, ilmu yang lain yang bisa sesat dan menyesatkan. Jadi mhm, kalau ingin kembali kepada supremasi hukum, sesuai dengan tegaknya kekuasaan kehakiman yang bukan bukan di bawah merdeka, kata-kata dipakai di situ adalah merdeka dari kekuasaan manapun. Saya senang mhm, sekali istilah merdeka dari kekuasaan manapun. mhm, mhm. Kata-kata merdeka itu harus tumbuh dari hakim itu sendiri, dari penegak Oke. hukum itu sendiri, penyidik, polisi, dan seterusnya. Merdeka, memerdekakan diri dari kekuasaan manapun. Lawan kalau dia ada yang melakukan intervensi terhadap kewenangan dirinya gitu. Jadi Mhm, kata merdeka itu bahasa konstitusi. mhm, Saya kutip. Apakah itu hakim itu, kenapa dia menggunakan istilah merdeka? Merdeka itu di atas namanya adalah pengaruh macam-macam, itu masih di bawahnya. Kalau sudah merdeka, dia tidak ada kekuasaan apapun pada dirinya kecuali satu, hukum dan keadilan. Jadi mhm, atas dasar itu, kalau sudah hukum keadilan masuk, maka keadilan yang seperti apa? Demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepala hakim itu separuhnya itu demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. mhm, Seharusnya ya kita harus kembali lagi agar supaya apa? Supremasi hukum negara hukum Indonesia itu benar-benar tegak, dan itulah prasyarat untuk keadaan-keadaan yang lain. Hukum yang rusak akan membawa kerusakan pada substansi, pada bidang-bidang yang lain. Hukum yang baik dan tegak berdasarkan konstitusi, terutama pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Demikian juga konstruksi bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Insya Allah kalau itu dilakukan akan tegak bidang ekonomi, bidang-bidang yang lain. mhm, mhm. Menurut saya begitu. Saya masih ingat pernyataan saya. Satu orang polisi cacat, sesungguhnya dia akan berpengaruh kepada kurang lebih sekitar 700 orang di Indonesia itu cacat semua karena satu polisi cacat. Mhm. Demikian juga jaksa. Jaksa satu cacat itu sesungguhnya telah mempengaruhi kurang lebih 3.000 sampai 4.000 warga negara Indonesia. Tetapi kalau hakim itu cacat, itu sama dengan mempengaruhi sekitar 7.000 sampai pada 8.000 warga negara Indonesia. Satu orang. Mhm, Jadi mhm. kalau satu orang hakim itu bisa menyelamatkan dia sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Karena per satu hakim itu sesungguhnya per sekitar 1.000 orang itulah satu orang hakim. Mhm, Bagaimana Pak kalau cacatnya sampai hakim agung Pak? Hakim agung itu jutaan orang per satu orang hakim. Karena hakim mhm, agung itu cuma jumlahnya terbatas. Kalau mhm, dibagi rakyat Indonesia sekian juta, mungkin satu orang hakim itu bisa 5 sampai 6 juta orang. Jadi kalau mhm, hakim satu cacat, mencacati sekitar 5 sampai 6 juta orang. mhm. Demikian Pak Bung Arief ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Kita tiba di penghujung dari bincang-bincang kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada banyak insight yang kita peroleh Prof dari diskusi kita. Saya mohon izin menutup ya Prof ya. Siap. Baik guys, itu Ya, siap, tadi siap. obrolan seru gua dengan Prof. Muzakir tentang persidangan Habib Rizik Syihab dan juga berbagai keunikan ya dalam kurung keanehan yang terjadi dan dibahas oleh seorang yang merupakan pakar hukum pidana. Jadi mestinya ini sangat valid dan sangat-sangat akurat memberikan kepada kita perspektif baru mengenai berbagai isu yang beredar. Apapun yang terjadi, senantiasa gue ingetin sama lu semua, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.